Halo Sobat K2, dimanapun Anda berada, jumpa dengan saya Bernard Gusto di program perdana kami di Taman Nasional Rawa Opa Watumohai. Program kami yang baru ini kami namakan Bisik Tarsan, bincang asik seputar kawasan. Di session pertama ini kita hadirkan bintang tamu yang berasal dari intern kami sendiri, dari pegawai dan dari tenaga kontrak. Yang pertama saya perkenalkan, ini yang tentu saja paling cantik di sini. Namanya Andi Amriana, biasa dipanggil Dea. Dea tuh Ana? Ana. Oh, saya kira sudah tidak berubah. Yang selanjutnya merah merona, ini yang paling ganteng seantero Rawa Opa Watumohai. Namanya Aldi Alfauzan, biasa dipanggil Babang Aldi. Coba nanti di cross check di media sosialnya, ada babangnya dia. Sesi pertama ini kita akan coba angkat yang lagi hit di Taman Nasional Rawa Opa Watumohai dan mungkin di tempat-tempat lain juga, karena lagi boomingnya sekarang media sosial. Ya, kita coba ambil tema ketertarikan anak muda zaman sekarang, zaman now, terhadap keberadaan Taman Nasional Rawa Opa Watumohai. Gimana menurut kalian ini? Anak muda sekarang kan gemarnya di media sosial ya. Kalau wisata, ya kita lihat sendiri kalau di media sosial kayak Facebook, Instagram, yang sekarang lagi hit itu TikTok, isinya juga foto-foto selfie kan. Bagaimana menurut Aldi? Saya lebih sering mengapresiasikan diri, mengikuti tren, namun tidak mempostnya ke media sosial karena takutnya nanti lebih ke berdampak negatifnya bagi anak-anak yang di luar yang menonton. Suka mikir sampai dampak negatif ya. Ya harus mikir ke situnya Kak, Ya. biar apa? Kita harus menyuguhkan konten-konten yang memang berdampak positif yang bisa diambil oleh masyarakat maupun anak-anak muda zaman sekarang, biar tidak hanya sekedar ikut-ikut tren yang lagi viral gitu. Kalau anak yang mana? Kalau saya sih lihatnya gini, kalau anak-anak zaman sekarang Iya. sukanya itu ada yang lagi viral di, soalnya sih namain di TikTok, saya namanya di IG. Jadi saya anak-anak muda zaman sekarang itu sukanya lihat yang view-nya bagus, datang, foto, selesai, pulang. Yang saya lihat seperti itu. Iya. Kalaupun ada beberapa yang datang, nginap, mau datang lagi, cari spot baru lagi, nginap lagi. Tapi hanya beberapa orang. Kebanyakan sih datang, foto, pulang. Yang penting diupload di sosmednya mereka, banyak view-nya, ya selesai. Kalau anak muda di sini, di sekitar Taman Nasional sendiri bagaimana? Kan ini Aldi di sini ya, tinggalnya dekat sini, di Tinanggea. Ana juga di Kendari. Gimana kalau dari sisi masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional? Kalau saya sendiri Kak melihatnya sama sih yang seperti yang viral-viral belakangan ini, hanya sekedar datang berfoto, kemudian upload untuk berburu like, komen, and sebagainya gitu. Kebanyakan gitu ya, pengguna media sosial itu hanya kebutuhan kepuasan tersendiri sih. Ketika di media sosial mereka itu ramai dengan like dan komen. Kalau Ana gimana? Kalau menurut saya Kak, jadi kan perbedaannya sini antara teman-teman yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional sama yang jauh dari Taman Nasional. Kalau yang sekitar Taman Nasional mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan suasana di sini, suasana alam di sini. Jadi mulai dari mereka lahir besar di sini, jadi kayaknya ya sudah itu Taman Nasional, dia cukup lihat saja ya sudah selesai. Tapi kalau kayak yang jauh dari kawasan Taman Nasional, mereka kayak wow, itu di mana? Sampai kadang ada yang itu posisinya di mana? Kenapa saya belum pernah lihat? Seperti itu. Iya. Sisi positifnya media sosial kan itu ya, yang lokasinya jauh bisa tahu karena ada media sosial. Oke, pengalaman dulu ya. Kita kan sekarang bekerja di Taman Nasional Rawa Opa Watumohai. Kalau dulu Aldi masuk di sini tahun berapa, Aldi?
Saya mulai bekerja tahun 2018 akhir, Kak. Sampai dengan sekarang. Masih di ini ya, Brigdal Karhut ya? Iya, siap. Coba disampaikan ke teman-teman sobat-sobat K2, Brigdal Karhut itu apa? Ya, sebelumnya perkenalkan Suka ngopi saya nggak? Sedikit, Kak. Oke, Tapi nggak apa-apa. Ana? Saya perkenalkan kembali, nama saya Aldi Alpausan. Saya salah satu anggota dari Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Taman Nasional Rawa-Opa Watumohai, atau lebih dikenalnya dengan Brigdal Karhut, yang bekerjanya atau tupoksinya itu di bagian penanganan kebakaran hutan dan lahan. Saya mulai bekerja tahun 2018 akhir sampai dengan sekarang, bisa terhitung sudah ada 5 tahun. Capek nggak jadi anggota Brigdal Karhut? Kalau dibilang capek sih sudah pasti capek. Cuman kembali lagi ke kita bagaimana kita mensyukuri segala sesuatunya itu dengan baik dan bijak atas apa yang diberikan kepada kita. Wah, sok bijak sekali. Kalau Ana, mulai masuk tahun berapa? Saya masuk di sini dari 2014, Kak. Jadi kalau sekarang tahun 2023, Mei nanti sudah masuk 9 tahun. Kalau usia sekolah kayaknya itu sudah masuk SMP. Iya, sudah mulai remaja deh. Pendidikan 9 tahun sudah masuk remaja mendekati dewasa. Iya, iya. Kebetulan saya di sini masuknya 2014 itu sebagai pengendali ekosistem hutan. Oh ya Kak, mungkin saya sampaikan dulu. Jadi kalau di Taman Nasional itu kita punya satwa prioritas. Ya. Satwa prioritas nasional dan satwa prioritas kawasan. Jadi yang satwa prioritas itu satwa-satwa endemik Sulawesi dan terancam punah. Yang konon katanya hanya ada di, kalau untuk Sulawesi Tenggara, ada di Taman Nasional. Seperti kakatua kecil jambul kuning itu populasinya tinggal ada di Taman Nasional Rawa-Opa Watumohai. Ada maleo, anoa, rusa timur, dan burung air. Nah itu yang kita lakukan setiap tahunnya bersama teman-teman di balai dan teman-teman di seksi itu untuk melakukan monitoring satwa. Ada sobat K2 yang tahu nggak kenapa kita sekarang akhir-akhir ini menyebut dengan sobat K2? Aldi tahu nggak K2? Nggak tahu ya? Waduh, sayang sekali ya. K2 itu ini, anoa. K2 itu bahasa lokalnya sini anoa. Makanya kita sekarang Kita mengangkat bahasa lokal dari anoa dengan sebutan K2. Makanya di media-media sosial kita hari ini sering menyebutkan sobat K2. Sambil bikin kopi ya. Siap. 3:1 Kak. Hah? 3:1. Iyalah, kalau kopi itu yang namanya kopi kan pahit ya. Siap, Kak. Kalau manis itu kita aja yang manis. Oke, berbicara sebagai pegawai ya, kan tadi sudah diceritakan awal mula masuk sampai yang dilakukan sekarang. Kalau dulu Aldi tahunya Taman Nasional dari mana? Apakah juga sudah sering jalan-jalan ke sini? Taman Nasional Rawa-Opa Watumohai. Saya tahunya sejak SMP, Kak. Dulu ada kegiatan, karena dulu saya itu di masa sekolah aktif dalam kegiatan pramuka. Jadi di pramuka itu kita lebih ke alam. SMA berapa tuh? SMA Negeri 1 Konawe Selatan. Sebelumnya SMA Negeri 1 Tinanggia. Sekarang sudah berubah nama, Kak. Aktif di pramuka. Aktif di kegiatan pramuka dulu, Kak. Pertama itu paling pertama diperkenalkan sama teman itu ada namanya lagu dari Taman Nasional itu sendiri, Kak. Wah, kapan itu pertama kali dengar lagunya Taman Nasional? Tahun 2016 itu, Kak. Cerita dari teman. Yang akustik itu ya? Iya. Kebetulan ada teman yang ikut kegiatan Sakawana Bakti di sini. Jadi dia perkenalkan lagunya Taman Nasional, kok bagus ya, tertarik gitu. Terus sempat minta foto-foto dari beberapa spot di Taman Nasional. Terus dia nunjukkan spot Bukit Modus, Kak. Jadi tertarik. Jadi 2016 itu sudah tahu Bukit Modus? Udah. Tapi belum sempat ke sana. Cuman sekedar tahu dari foto. Fotonya teman? Fotonya teman. Teman yang pernah berkunjung ke Bukit Modus. Karena kebetulan dia tunjukin langsung atau iya, tunjukin langsung, Kak. Kebetulan ikut kegiatan Sakawana Bakti itu. Jadi akhirnya tahu, wah ternyata di tengah hutan ada spot yang begitu bagus. Tidak hanya di laut saja, ada pantai, ternyata di hutan juga punya. Ada yang cerita bahwasanya di Sakawana Bakti itu kita diajarkan bagaimana caranya
selain menikmati keindahan alam, kita juga harus ikut serta melestarikan alam, Kak. Ada beberapa di antaranya yang sempat bercerita ikut kegiatan penanaman. Karena kebetulan kita tahu sendiri Indonesia itu pada tahun berapa ya, teman sempat bicara, katanya darurat namanya illegal logging. Illegal logging itu apa sih? Legal logging setahu saya kayak itu yang penebangan liar. Ya. Masuk kan? Ya. Itu aja kan. Namanya ilegal kan tidak ini ya, tidak diperbolehkan. Lebih ke perusakan alam. Ya. Kalau Ana sendiri sebelum masuk ke sini kenapa dulu ini mencoba masuk di Taman Nasional, akhirnya sekarang kerja di sini? Jadi saya pilih Taman Nasional. Jadi kemarin sebenarnya lowongan yang terbuka di sini, Kak. Ya. Lowongan terbuka itu ada Taman Nasional, ada beberapa UPT juga. Jadi untuk Sulawesi Tenggara. Kebetulan rumahnya di sini juga. Kebetulan rumahnya juga di sini, tapi setahu saya kantornya itu di kota, Kak. Setelah pengumuman ternyata jauh dan butuh waktu sampai 3 jam perjalanan dari rumah, Kak. Dari rumah sampai di sini ternyata butuh waktu sampai 3 jam. Dan setelah tiba di sini, wow. Jauh ya? Wow, yang pertama jalanannya luar biasa. Terus sampai di sini ternyata sinyalnya masih hilang muncul. Itu tahun 2014 Kak ya, waktu pertama datang ke sini ya. Sampai sempat saya tanya sama teman-teman yang di ruangan. Kak, boleh tahu tidak kenapa handphone dijejer di jendela? Jawabannya Pak, ternyata lagi cari sinyal. Kalau dulu ya, saya pertama masuk di sini 2009 akhir, 2010 aktif itu ya. Jaringan belum ada, listrik masih mati-mati. Itu yang diceritakan Ana tadi. Kadang kita harus manjat pohon untuk cari sinyal. Kalau nggak ya di rumah itu berdiriin itu handphone. Dulu belum zamannya media sosial, jadi masih masih zaman-zaman HP jadul, jadi masih HP 3G. Tahu 3G nggak, bahasa lokal sini yang Aldi biasanya tahu? Apa itu, Kak? 3G, center G. Telepon G, SMS G, center G, itu namanya 3G. Oke, kita kembali ke ini tadi ya, ketertarikan anak muda di Taman Nasional. Kalau sekarang kan sudah mulai ramai ya anak-anak muda berwisata ke Taman Nasional ya, salah satunya efek dari media sosial itu. Kalau menurut kalian gimana ini, anak-anak muda di sini masih rata-rata masih sama nggak sama yang dulu? Menurut kalian gimana? Kalau menurut yang saya lihat kayak di beberapa sosmed untuk khusus di kawasan Taman Nasional, kalau untuk datang berkunjung foto itu masih. Sambil ngopi Aldi. Siap, Kak. Mana ini teh ya? Iya siap teh. Tapi kalau untuk beberapa yang dari luar, mereka memang tertarik minat khususnya, jadi mereka tertarik untuk ngecamp di sini, dan setelah ngecamp mau cari spot lain lagi untuk ngecamp lagi. Jadi mereka untuk back to nature-nya masih ada untuk back to nature-nya. Kalau Ali gimana? Ikut juga. Biasanya kan bawa teman-teman mau masuk ke sini. Siap, Kak. Kalau dari saya sendiri, Kak, dari yang saya lihat beberapa teman itu ketertarikannya terhadap lingkungan itu masih sedikit. Hanya sekedar berburu foto di tempat-tempat yang memang lagi viral. Seperti sekarang ini. Mereka hanya berburu like dan komen. Gitu. Ibaratnya mau jadi selebgram. Meningkatkan follower ya? Iya, meningkatkan followers. Karena beberapa teman yang habis berkunjung ke sini itu suka chat lagi, Kak. Datanya di mana lagi nih ada spot foto yang bagus. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan kalau beberapa teman saya itu hanya berburu spot foto saja, untuk berburu like dan sekedar menikmati view tanpa adanya sedikit ketertarikan terhadap lingkungan. Kalau yang lagi ramai di Taman Nasional sekarang apa yang dilihat dari media sosial yang ramai sekarang? Spot ininya, wisatanya yang lagi ramai di media sosial. Karena apa? Kalau untuk Taman Nasional yang lagi rame dikunjungi, yang viral gitulah. Yang lagi viral. Bukit Ahwawali. Bukit Ahwawali di Konawe. Terus ada Pusat Konservasi Rusa Timur. Ya, Pusat Konservasi Rusa ini yang sekarang kita lagi podcast outdoor ini ya.
sobat-sobat K2. Selain itu ada juga Bukit Modus, mungkin sudah disampaikan sama Adek Aldi. Walaupun memang kalau untuk ke Bukit Modus itu butuh fight tersendiri karena jarak dari jalan utama ke lokasi Kira-kira kalau dari kantor balik ke Bukit Modus berapa lama itu? sekitar 1,5 jam kalau cuaca 1,5 bagus. ya. Untuk berkunjung ke Taman Nasional Rawa Opa Watumohai itu untuk kegiatan pendidikan penelitian itu bersurat dulu. Jadi kayak kalau kayak kampus, sekolah bersurat dulu ke Taman Nasional Rawa Opa Watumohai, ditujukan ke kepala balai, diproses, disposisi keluar, proses simaksi keluar, bisa langsung laksanakan kegiatan. Simaksi itu apa kepanjangannya? Surat izin masuk kawasan konservasi. Nah, itu sobat K2 perlu diketahui bersama ya, kalau masuk ke kawasan konservasi termasuk Taman Nasional Rawa Opa Watumohai harus secara resmi mengajukan izin dulu ya. Ayo berkunjung ke Taman Nasional Rawa Opa Watumohai dengan berbagai manfaat di dalamnya, berbagai keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan Taman Nasional yang bisa teman-teman nikmati. Oh ya, sedikit Kak saya tambahkan, kebetulan saya di bidang pencegahan kebakaran hutan. Buat teman-teman sekalian yang ingin berkunjung ke Taman Nasional Rawa Opa Watumohai, tetap jaga kelestarian alamnya. Mari bersama-sama kita menjaga kelestarian hutan dari kebakaran hutan dan lahan. Oke. Ini tadi pesan-pesan dari teman-teman kita di pengelola Taman Nasional Rawa Opa Watumohai ya. Oke, sobat-sobat K2 dimanapun kalian berada, kami tunggu kedatangannya di Taman Nasional Rawa Opa Watumohai. Kalau yang ingin tahu informasi lebih lengkap, boleh kunjungi media sosial kami di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan di program kami Bisik Tarsan selanjutnya. Terima kasih. Tumbuh harapan.